Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tribun Motesa Tesa, program talk show dari tribunpalu.com. Bersama saya Muhammad Ruliansyah, host tribunpalu.com. Tema kita dalam talk show kali ini adalah Semua Bisa di Kapal Pelni. Olehnya telah hadir bersama kami tentunya di studio tribunpalu.com Bapak Haji Diki Dermawan DSE. Beliau adalah Kepala Cabang PT Pelni Palu Donggala. Kita sapa dulu, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Mas Randy, ya. Sehat, Alhamdulillah. Baik Pak, kita di tribunpalu.com sebelum memulai talk show kita selalu ada yang namanya ritual, yaitu menceritakan pengalaman unik bintang tamu yang hadir di studio tribunpalu.com. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya, apa sih pengalaman unik Pak Diki selama bertugas di PT Pelni? Baik, terima kasih Mas Randy. Kita buka masker nggak ini? Silakan. Atau boleh, kita pakai ini? Boleh buka. Ya, kita buka ya. Ya, karena baik, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan kepada Tribun Palu yang sudah mengundang bincang-bincang pada hari ini. Ya, sama-sama. Mengenai pertanyaan tadi, saya kira banyak suka dukanya di Pelni, karena saya di Pelni dari tahun 98. Berarti sudah lebih kurang 20 tahun lebih ya. 23. Iya, betul. Jadi sebelumnya saya bertugas di kapal sampai dengan tahun 2010. Jadi 2010 baru saya pindah ke PT Pelni Darat. PT Pelni Makassar, kemudian ke PT Pelni cabang Tanjung Priok, kemudian Pelni Batam, dan sekarang alhamdulillah di Palu. Kalau di kapalnya sendiri Pak, tugasnya ngapain? Ya, kebetulan saya waktu di atas kapal bertugas sebagai kepala tata usaha. Jadi bertugas memang bagian administrasi, semua administrasi di atas kapal dikelola oleh kantor tata usaha. Nah, di situ saya memimpin unit tata usaha. Di Palu sendiri sudah berapa tahun? Saya di Palu dari mulai Januari tahun lalu, 2020. Ya, masih. Ya, sudah setahun lebih sih. Ya. Sudah mau setahun setengah. Iya. Iya. Yang tadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Saya kira ambil salah satu aja. Waktu saya bertugas, saya ambil karena kapalnya juga kebetulan masuk pantoloan nih, kapalnya KM Labobar. Tahun 2000, lebih kurang tahun 2009, 2009-2010 kalau nggak salah, saya bertugas di KM Labobar. Waktu itu ada penugasan dari pemerintah untuk Pelni untuk menjemput TKI overstayer di Jeddah, Arab Saudi. Ya, terus terang waktu itu memang penugasannya saya kira sangat mendadak. Sangat mendadak, gimana kita memang dari awal itu kita mempersiapkan hanya 2 minggu
untuk persiapan dokumen-dokumennya sampai pemberangkatan. Gitu. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah lebih kurang 10 hari 10 malam non-stop. Naik KM Labobar. Yang bikin terkesannya kenapa ya, saya kira sudah jelas. Kalau terkesannya kan ini kan di luar trayek rutin. Langsung ke Arab Saudi, Jeddah dengan perjalanan cukup panjang. 10 hari ya. Dan juga di situ juga ada misi kemanusiaan. Kita mengangkut TKI yang memang bermasalah di sana, lebih kurang 2.500-an. Dan kita juga di sana alhamdulillah bisa beribadah juga kan. Alhamdulillah selama di sana kita bersandar 1 minggu. Kita berkesempatan setelah kita berkegiatan bertugas siang harinya, menjelang maghrib kita bisa melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Nah itu kita suatu apa namanya itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Waktu itu tidak ada juga saya niat untuk pergi haji, tapi kalau memang Allah sudah memanggil, sudah berkehendak, dari manapun datangnya jalannya kita bisa berangkat. Dari yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga-duga, termasuk pengalaman saya waktu itu dengan KM Labobar, kapal yang sekarang masuk pantauan juga. Demikian. Sangat menarik sekali. Jadi sambil berlayar beribadah. Beribadah, betul. Baik, terkait untuk PT Pelni sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang PT Pelni, seperti pemesanan tiketnya, atau mungkin ada Tribuners di rumah yang ingin melihat jadwalnya, itu bagaimana caranya Pak? Betul. Saya kira sekarang Pelni sudah melakukan transformasi digitalisasi, bagaimana supaya bisa mempermudah dalam pelayanan terhadap penumpang ya. Salah satunya mengenai penjualan tiket, kemudian akses mengenai informasi Pelni yang bisa dapat diketahui oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah kita sekarang sudah menyediakan call center Pelni 021162 yang bisa dihubungi 24 jam oleh masyarakat. Di situ pun bisa ditanya mengenai informasi seputar Pelni, jadwal, kemudian juga pembelian tiket, bisa langsung juga via telepon, dibayar nanti via ATM, virtual account. Kemudian juga bisa diakses dari mobile Pelni yang bisa diunduh dari Play Store, kemudian juga dari situs Pelni www.pelni.co.id. Kemudian juga bisa dari travel agent resmi Pelni, atau bisa langsung ke loket Pelni cabang yang tersebar di daerah-daerah. Saya kira sekarang sudah mudah membeli tiket Pelni, demikian. Berarti ada aplikasinya juga ya Pak di smartphone? Ada kita siapkan, makanya ya perlunya juga kita sosialisasi, mungkin bisa lebih tahu masyarakat. Salah satunya ya saya terima kasih dengan pada hari ini juga saya mau sampaikan bahwa Pelni sekarang sudah bisa diakses untuk pembelian tiket secara online. Di situs baik itu di aplikasi Pelni Mobile, baik aplikasi di situs Pelni di 162 atau di travel agent resmi atau di loket Pelni. Nama aplikasinya sendiri Pak di Pelni? Di Play Store-nya di Mobile Pelni aja. Nanti akan keluar di situ. Nanti kita terus atau di aplikasinya itu www.pelni.co.id. Itu nanti akan ada. Nanti kita sertakannya di bawah. Betul. Kita bikin susah. Betul. Mungkin ke depan kita juga akan berusaha. Kemarin ada juga masyarakat yang ingin gimana Pak kalau seandainya juga bisa diakses di Traveloka dan lain sebagainya. Insya Allah ini ke depan akan ke sana arahnya, insya Allah. Baik. Nah, untuk pelayanan seperti pemesanan tiket dan juga jadwalnya sudah sedemikian baiknya menurut saya, memanfaatkan era digital. Nah, untuk fasilitas di kapal Pelni sendiri Pak, mungkin juga bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah. Baik. Saya kira untuk fasilitas di atas kapal ini kita bicara sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, karena memang setelah pandemi ini ada pengetatan, kegiatan-kegiatan yang memang harus sesuai protokol kesehatan. Misalkan menjaga kerumunan, terus juga menjaga jarak, memakai masker, gitu kan, membatasi kegiatan itu kan, sehingga
ada fasilitas-fasilitas yang memang disediakan PLN harus sementara ditutup. Iya. Fasilitas yang ada yang kita sediakan sebenarnya kita sudah siapkan itu seperti misalnya kita adanya musola di atas kapal. Iya. Kemudian ada juga restoran. Restoran juga cukup besar di sana. Kemudian juga ada live musik. Biasanya kita akan putar pas jam-jam makan siang dan acara hiburan pada malam hari, dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian juga ada fasilitas bioskop yang memang kita siapkan untuk penumpang PT PLN yang berlayar supaya tidak mengalami atau tidak merasa jenuh. Kita siapkan fasilitas bioskop. Kemudian juga di sana ada fasilitas kafe dan swalayan. Kafe swalayan itu dikelola oleh PLN Mart, oleh apa namanya itu dikelola oleh anak usaha PT PLN di bidang waralaba ya, di bidang di sana juga disediakan sembako, kemudian juga bisa ngopi-ngopi kan begitu, bisa memesan makanan dan sebagainya. Kemudian juga ada fasilitas PlayStation yang bisa mungkin yang bepergian, yang membawa anak-anak bisa sambil main game ya, game. Kemudian playground ya, apa namanya tempat bermain anak gitu. Kita siapkan juga sebenarnya. Cuma ya saya kira dengan adanya pandemi COVID-19 semenjak bulan Maret tahun 2020, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut terpaksa kita ada beberapa yang harus kita sementara kita stop. Contohnya seperti bioskop, kemudian juga hiburan band, kemudian juga PlayStation, apa game online itu ya kan. Nah, itu sementara kita stop karena memang untuk menjaga kerumunan-kerumunan yang akan terjadi. Karena memang PT PLN sendiri berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan baik dari mulai awal pembelian tiket, kemudian di pelabuhan, termasuk di atas kapal. Iya, termasuk. Nah, itu salah satunya dengan sementara diadakan layanan tersebut. Iya. Demikian. Sangat menarik sekali seperti tadi PlayStation dan juga game online. Mungkin anak-anak yang mabuk laut bisa dialihkan dengan bermain PlayStation atau game online. Saya tertarik juga tadi soal bioskopnya sendiri, Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan film-filmnya atau update film yang diputar itu apa saja? Saya kira kalau bioskop sama dengan bioskop kita di mall-mall gitu ya. Sama ya. Kita mungkin yang ngelola kan kebetulan juga anak usaha PLN kan yang di sana. Jadi begitu naik kapal nanti akan ada poster-poster di dek pemutaran itu film-film yang judul-judul film yang akan bermain, akan ditayangkan. Demikian sih. Nah, dengan fasilitas yang sudah sedemikian lengkapnya, nah, saya sendiri juga pernah naik kapal dan ada satu kendala yang menurut saya itu tidak bisa dihindari, yaitu jaringan seluler. Nah, betul. Apakah kapal-kapal dari PT PLN ini sendiri sudah berinovasi untuk mengatasi kendala tersebut? Betul. Ya, sesuai dengan apa yang kemarin sudah saya kira disosialisasikan oleh kantor PLN Pusat, saya meneruskan bahwa memang PT PLN sudah bekerja sama dengan Telkomsel untuk mengadakan BTS. BTS itu jaringan telekomunikasi di atas kapal, internet yang bisa diakses untuk telepon, SMS dan internet ya, untuk penumpang dan untuk ABK. Saya kira sudah berjalan, walaupun memang belum semua kapal. Sudah lebih kurang, saya kira sudah 50% kapal penumpang yang sudah bekerja sama dengan adanya BTS di atas kapal dengan Telkomsel. Ya, namun demikian saya kira untuk kendala-kendala teknis memang selalu ada ya. Apalagi jangankan yang di kapal, yang di darat pun kan selalu ada kendala-kendala, apalagi di atas kapal dengan bandwidth yang terbatas dan lain sebagainya. Saya kira tetap ada kendala-kendala yang kadang-kadang susah diakses. Ya,
Saya kira memang terjadi sih, sering terjadi seperti itu. Saya kira untuk ke depan mudah-mudahan hal-hal seperti itu juga bisa untuk itu bisa diperbaiki, bekerja sama juga dengan operator telekomunikasi yang lain, tidak hanya Telkomsel. Kita sih berharap demikian, mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lebih baik untuk pelayanan internet di atas kapal. Ya, saya sendiri belum pernah mencoba dengan layanan tersebut, tapi mungkin bisa dijelaskan Pak soal konsepnya seperti apa? Apakah ketika penumpang menggunakan ponselnya bisa langsung akses melalui operatornya, atau dari kapalnya sendiri disediakan wifi atau semacamnya? Ya, saya kira sama dengan di darat, jaringan ada wifi di setiap dek, nanti akan ada passwordnya di setiap dek. Nah, untuk apanya sendiri nanti tetap kita untuk penjualan macam kuota begitu ya? Iya, kuota internetnya itu kita jual. Kita jual di atas kapal, baru kita nanti dikasih akses password. Seperti itu teknisnya. Tetap kita juga kan kerjasama dengan dengan anak perusahaan Pelni yang menjalani ini, supaya walaupun bagaimana supaya kita satu sisi bisa memberikan layanan yang baik terhadap penumpang, tapi sisi lain juga menjadi salah satu juga input untuk perusahaan ya, untuk penghasilan Pelni juga. Demikian. Ya, sangat menarik sekali karena memang jaringan seluler dan internet sendiri saat ini sudah demikian pentingnya. Apalagi perjalanan di atas kapal cukup lama, sehingga tentunya sangat penting untuk bisa mendapatkan akses jaringan seluler dan juga internet, dan PT Pelni sudah menyiapkan inovasi tersebut. Baik Pak, mungkin kita jeda dulu sebentar, sekitar 5 menit. Tribuners di rumah jangan kemana-mana, tetap di Tribun Motesa Tesa. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di program Tribun Motesa Tesa bersama saya Muhammad Ruliansyah, jurnalis tribunpalo.com. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Diki Dermawan DSE. Beliau adalah Kepala Cabang PT Pelni Palu Donggala. Nah Pak, kita menyambung pembicaraan tadi. Saya sangat tertarik dengan kapal-kapal di PT Pelni sendiri. Tetapi mungkin bisa dijelaskan kalau di pesawat nih kita bisa tahu ada batasan bagasi, batasan penumpangnya berapa. Nah ini mungkin yang belum banyak diketahui oleh tribuners di rumah. Kalau di kapal sendiri seperti apa Pak? Batasan bagasinya berapa dan penumpangnya juga berapa? Mengenai kapasitas kapal Pelni,
khususnya yang bersandar di Pelabuhan Pantoloan Palu. KM Labobar contohnya mempunyai kapasitas 3.000 seat untuk penumpang secara keseluruhan. Untuk masa pandemi itu, pandemi sekarang ini PT PLN berkomitmen menerapkan protokol kesehatan termasuk menjaga jarak di atas kapal. Salah satunya dengan mengurangi penjualan tiket hanya 50% dari kapasitas keseluruhan. Berarti yang kita jual hanya 1.500 seat ya di atas kapal. Kemudian untuk bagasi sendiri PT PLN memberikan free bagasi untuk setiap penumpang dewasa 40 kilo barang tentengan. Yang lebih dari 40 kilo akan dikenakan bagasi lebih dan dikenakan kembali biaya. Demikian. Iya. Nah, untuk terkait protokol kesehatan sendiri Pak, di PT PLN yang Palu Donggala ini apakah sudah ada fasilitas Ginos COVID-19? Ya. Kemarin saya hasil rapat koordinasi terakhir tanggal 16 di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan tanggal 19 April di KSOP Pelabuhan Teluk Palu, salah satu pembahasan yang mengenai Ginos. Karena memang ada 4 pelabuhan sekarang di PLN yang sudah menerapkan Ginos. Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Surabaya. Kami berharap dari PLN bisa untuk pelabuhan-pelabuhan lain termasuk khususnya Pelabuhan Pantoloan bisa menerapkan adanya pelayanan Ginos ini untuk bisa mempermudah pelaku perjalanan yang akan bepergian, ya baik dari segi biaya maupun dari memang masyarakat juga tidak ketakutan. Kadang-kadang kalau kayak antigen ini kan mereka kan sama swab ini kan agak ketakutan mau diambilnya itu karena dimasuk ke ini kan ke hidung, ke mulut. Kemarin kita dalam rapat koordinasi kita sampaikan bahwa di Palu ini untuk di bandara sudah dilaksanakan uji coba Ginos 1 bulan yang lalu. Diadakan uji coba. Untuk penerapan resminya saya kurang mungkin nanti akan diadakan pertemuan atau rapat koordinasi kembali. Untuk di pelabuhan sendiri sudah saya sampaikan dan masih dalam pembahasan oleh instansi-instansi terkait. Demikian. Sementara untuk di pelabuhan belum masih dalam proses pembahasan. Oke, baik. Nah, masih berkaitan dengan rangkaian dampak dari COVID-19 sendiri, ada yang namanya peniadaan mudik dari pemerintah, tetapi nanti saya simpan dulu soal tanggapan Bapak soal peniadaan mudik. Ini lebih menarik menurut saya karena reporter kami sempat meliput di Pelabuhan Pantoloan sendiri beberapa waktu lalu dan ada fenomena mudik lebih awal nih Pak. Tentunya untuk semacam mengakali adanya peniadaan mudik tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak tanggapi bagaimana dari PT PLN sendiri. Ya, betul. Ya, saya kira untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan surat edaran gugus tugas COVID-19 nasional nomor 13 tahun 2021 dan Permenhub nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Lebaran 1442 Hijriah 2021. PT PLN sangat mendukung dengan program tersebut karena walaupun bagaimana ini program adalah untuk mencegah penyebaran virus disease COVID-19 di Indonesia agar bisa secepatnya bisa terkendali penyebarannya. Terkait mudik lebih awal ini saya kira PLN sudah antisipasi juga karena memang dari penjualan tiket kami sudah dibatasi hanya 1.500, hanya 50% dari jumlah seat secara keseluruhan karena memang
mengantisipasi hal-hal seperti itu. Adanya yang curi sat untuk mudik. Kemudian juga sesuai dengan adendum surat edaran gugus tugas COVID-19 nasional bahwa ada pengetatan untuk penumpang yang akan bepergian sebelum tanggal-tanggal penetapan peniadaan Lebaran, yaitu untuk peniadaannya sendiri kan dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Nah, untuk pengetatan ini berlaku dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei dan tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei. Nah, di situ pengetatannya dengan cara apa? Sesuai dengan surat edaran tersebut bahwa pelaku perjalanan diwajibkan untuk mengambil surat keterangan swab atau antigen 1 hari, masa berlaku 1 hari sebelum keberangkatan. 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang biasanya yang sebelumnya masa berlakunya itu adalah 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengendalikan masyarakat yang akan mudik terlebih dahulu. Curi star yang tadi dibilang. Curi star, dan juga memang kita memperketat protokol kesehatan untuk para pelaku perjalanan. Kalau untuk peniadaan mudik itu sendiri Pak, bagaimana tanggapan dari PLNI? Mungkin ada pers rilis dari pusat yang bisa dibacakan? Oh ya, baik. Ada dari, mungkin saya bisa bacakan di sini. Press rilis dari Kesekretariatan Perusahaan, PJS Kesekretariatan Perusahaan, Bapak Opik Taufik ya. Mungkin saya izin membacakan. Press release nomor 04.24/30/4/2021 mengenai ketentuan perjalanan laut dengan kapal PELNI perihal peniadaan mudik Lebaran 1442 Hijriah 2021 Masehi. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero siap mematuhi ketentuan peniadaan mudik dengan memberhentikan sementara angkutan laut bagi penumpang pertanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan adendum surat Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM13 tahun 2021. PJS Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI, Bapak Opik Taufik menjelaskan pada prinsipnya perusahaan tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah dalam peniadaan mudik di tahun 2021. Dalam menekan penyebaran COVID-19 pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, penjualan tiket kapal PELNI hanya dilayani dengan jadwal kapal tiba di pelabuhan terakhir tanggal 5 Mei. Jadi tanggal 6 sampai 17 Mei sudah tidak ada lagi penumpang yang naik dan turun. Kemudian ditambahkan bahwa kapal PELNI akan kembali melakukan pelayaran pada tanggal 18 Mei 2021 untuk hasil negatif tes rapid antigen dan genos sendiri hanya 1 kali 24 jam berlaku sebelum keberangkatan pada masa tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan tanggal 18 dan 24 Mei 2021. Terkait penjualan tiket kapal, Opik Taufik menambahkan bahwa tanggal 22 April hingga 18 Mei 2021 seluruh penjualan tiket penumpang hanya dilayani melalui loket PELNI saja. Selama masa peniadaan mudik ini, penjualan secara online lewat website, PELNI Mobile, channel online hingga agen tiket dihentikan sementara untuk bisa dikendalikan ya. Kemudian sebagai informasi, selama masa peniadaan mudik tahun 2021 sejumlah kapal penumpang PELNI melakukan standby di pelabuhan home base atau pangkalan. Kapal akan kembali disiagakan dan siap dioperasikan sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk pelayanan distribusi logistik, perusahaan berencana untuk mengoperasikan 9 kapal penumpang tanpa membawa pemudik.
Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan Pelni bisa menghubungi akun media sosial Pelni @pelni162 atau website resmi Pelni www.pelni.co.id. Informasi seputar kebijakan peniadaan mudik juga dapat ditanyakan melalui call center 021 162 dan WhatsApp di nomor 0811 162 1162. Pelni sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang transportasi laut hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang, menyinggahi 76 pelabuhan serta melayani 1058 ruas. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 45 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilisasi penumpang di daerah terpencil dan terluar, di mana kapal perintis menyinggahi 285 pelabuhan dengan 3.811 ruas. Pelni juga mengoperasikan sebanyak 16 kapal rede, sedangkan pada pelayanan bisnis logistis kini Pelni mengoperasikan 9 trayek kapal tol laut serta 1 trayek khusus untuk angkutan ternak. Demikian. Terima kasih PJS Kepala Kesekretariatan Perusahaan Opik Taufik. Oke, baik. Nah, demikian. Jelas sekali soal peniadaan mudik tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Baik Pak, saya dengar-dengar nih PT Pelni akan berulang tahun di tanggal 28 April. Betul. 2021 ini. Kalau boleh tahu PT Pelni ulang tahun yang keberapa nih Pak? Tahun ini PT Pelni sudah ulang tahun yang ke-69. 69. Ya, kalau boleh tahu nantinya di hari ulang tahun PT Pelni sendiri akan diselenggarakan kegiatan apa Pak? Di masa kita yang memang sekarang masa pandemi COVID-19, memang kegiatan kita tidak ada yang yang terlalu besar karena memang menjaga keramaian, protokol kesehatan. Insya Allah kita internal akan mengadakan nanti tumpengan, terus pengajian internal, buka puasa bersama, kemudian juga nanti ada juga kegiatan santunan anak yatim piatu. Itu saja mungkin nanti kegiatan dari PT Pelni Cabang Palu, insya Allah. Baik. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Pak di ulang tahun yang ke-68 ini, harapan atau doa untuk PT Pelni? Baik. Mudah-mudahan PT Pelni yang menginjak usia yang 69 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi sebenarnya, mudah-mudahan ke depan Pelni bisa lebih baik, bisa lebih jaya, bisa lebih maksimal memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa kapal laut. Baik. Demikian. Nah, mungkin terakhir Pak, ada yang bisa disampaikan, entah itu saran atau imbauan kepada Tribuners di rumah atau para calon penumpang PT Pelni sendiri, entah itu terkait protokol kesehatan atau terkait yang tadi itu, peniadaan mudik. Baik. Para Tribuners di rumah dan dimanapun berada, kami menghimbau bahwa selama peniadaan mudik ini, marilah kita bersama-sama mendukung program ini untuk mencegah penyebaran virus disease COVID-19 di Indonesia. Karena walaupun bagaimana, saya kira pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk kebaikan masyarakat sendiri. Bagaimana sudah terjadi penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali di negara-negara lain yang paling hangat sekarang di India. Satu hari bisa 2.000 orang meninggal gara-gara virus ini. Saya kira bagaimana supaya masyarakat juga bisa memahami bahwa memang virus ini ada. Virus ini memang ada dan memang harus dikendalikan. Gitu kan. Ya mungkin jadi mohon bisa menahan diri, tidak mudik dulu untuk tahun ini supaya kita secepatnya bisa apabila virus ini bisa dikendalikan, kita secepatnya bisa berkehidupan lagi dengan normal, dan juga tahun depan insya Allah kita udah bisa melaksanakan mudik. Demikian dari Pelni. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Diki sudah bersedia memberikan
informasi yang sangat penting sekali di tribunpalu.com tadi terkait dengan fasilitas PT Pelni sendiri, kemudian ada juga tadi peniadaan mudik yang tentunya PT Pelni sendiri juga terkena dampaknya ya dari kebijakan tersebut. Semua saya kira bidang transportasi ya, laut, darat, udara memang kena imbasnya. Iya. Namun demikian tetap kita harus dukung. Oke. Kita tetap harus dukung untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Betul. Ya. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih untuk Mas Randy, untuk tim Tribun Palu, untuk para Tribuners ya, Tribuners dimanapun berada, atas kesempatan bincang-bincang pada hari ini. Salam hormat dari direksi dan jajaran manajemen PT Pelni. Ya, baik. Sukses selalu untuk PT Pelni. Semoga bisa terus memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna transportasi laut Indonesia. Baik Tribuners, sebelum saya tutup Tribun Motesa Tesa kali ini, saya kembali mengingatkan terkait protokol kesehatan 3M. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kemudian Tribuners di rumah juga bisa mengakses informasi penting lainnya di berbagai platform media sosial kami, yaitu di YouTube Tribun Palu Official, di Facebook tribunpalu.com, dan di Instagram @tribunpalu. Sampai jumpa di Tribun Motesa Tesa selanjutnya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.